Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah kita ngumpul di mana ini namanya Pak? Di Lubuk Minturun di kafe apa namanya itu? Kafe ini atau apa? Ah, Nah, Alhamdulillah kita tamu kita luar biasa ini dari Jakarta. Tapi beliau asli Minangkabau, mempunyai ide yang menarik termasuk pengembangan ekonomi Bung Hatta. Jadi tanpa panjang komentar, langsung saja kita minta kepada beliau inti-inti dari pengembangan ekonomi Bung Hatta yang ingin beliau gagas di Sumatera Barat bahkan di Indonesia. Silakan Pak, perkenalan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Akil yang sudah memberi kesempatan bagi kami untuk menjelaskan ide pemikiran ekonomi Bung Hatta sebagaimana telah dipancangkan dalam pasal 33 Undang Dasar 45. Nah, ini kalau saya hanyalah penggali ide pemikiran ekonomi Bung Hatta. Sekarang fakta ekonomi kita, rakyat semakin miskin dan semakin sengsara. Sudah lebih daripada 79 tahun Indonesia merdeka, tetapi yang namanya ekonomi rakyat, yang dikatakan Bung Hatta itulah petani, di segala subsektor pertanian, nelayan, pengrajin dan perumahan rakyat, sampai sekarang masih hidup miskin dan sengsara. Kenapa? Karena ide pemikiran ekonomi Bung Hatta yang sudah dipancangkan dalam pasal 33 UUD 45 tidak pernah dilaksanakan secara benar dan objektif. Akhirnya apa? Ekonomi dan bisnis kita dikuasai oleh konglomerat. Itu intinya. Satu-satunya jalan untuk kembali kepada ide Bung Hatta, rakyat Sumatera Barat harus membumikan pasal 33 UUD 45 sebagai perda perekonomian rakyat di Sumatera Barat. Dan kita rinci serinci-rincinya sesuai dengan apa yang diidekan Bung Hatta. Kalau itu terjadi, insya Allah Sumatera Barat dengan kabupaten-kabupatennya dalam waktu singkat akan bangkit ekonominya. Itu kira-kira. Kalau ada pertanyaan silakan. Pengembangannya di tingkat basisnya kabupaten ya. Jadi begini, pasal 33 ayat 1 itu bunyinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Itu skala nasionalnya. Tapi implementasinya dimulai dari nagari atau desa, kalau bukan di Minangkabau. Nagari dijadikan satu di kabupaten. Jadilah dia koperasi sebagai usaha bersama dan punya badan hukum di kabupaten itu. Nah, nanti antar kabupaten dijadikan menjadi satu entitas bisnis di Provinsi Sumatera Barat. Itulah formatnya. Jadi koperasi ini sebetulnya tidak bisa dibandingkan dengan PT karena tidak ada persamaannya. Persamaannya cuma satu, sama-sama melakukan kegiatan bisnis. Tapi kalau koperasi, dia punya wilayah ekonomi. Kalau basis kabupaten, wilayah ekonomi kabupaten itu. Kalau nanti sudah menjadi satu dia dengan kabupaten lain di provinsi, adalah di provinsi itu. Kalau PT berkedudukan, dia bisa masuk kemana-mana. Kalau koperasi enggak. Kalau koperasi Kabupaten Parang-Pariaman, hanya di Kabupaten Parang-Pariaman. Di luar Kabupaten Parang-Pariaman dia tidak punya hak. Tapi kalau sudah bersatu antara kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, maka Sumatera Barat menjadi wilayah koperasi. Tidak boleh dimasuki oleh selain dari koperasi. Jadi intinya, sebentar. Dengan ide Bung Hatta ini, di satu kabupaten, perdagangan itu dilakukan oleh koperasi. Rakyatnya
yang bertani, peternak, pengrajin, dan nelayan melakukan produksi. Dan anggotanya hanya membeli dari koperasi dan menjual kepada koperasi. Kalau nanti sudah sampai 3 provinsi juga demikian. Perdagangan di provinsi itu yang melakukan koperasi. Masing-masing koperasi berhubungan dengan koperasi provinsi ini. Dengan demikian, tidak akan bisa terjadi eksploitasi dalam ekonomi. Inilah sebetulnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islamiah yang selama ini kita sudah terlena, lalai. Sekian, Ustaz. Kemudian masalah pertambangan rakyat. Ya. Nah, sekarang kan ribut ini masalah pertambangan rakyat. Kalau masyarakat yang menambang itu sering mendapat kesulitan. Tapi kalau konglomerat, ini luar biasa ini. Nah, yang ditanya kenapa? Ya. Karena pasal 33 ayat 3 belum dibumikan di ranah Minang. Jadi kita warga Minang tidak punya pegangan. Jadi wajib kita bumikan dalam bentuk perda. Itu tanya sama orang hukum, sah itu. Jadi yang menjadi anggota koperasi itu penambang rakyat. Yang memanagenya nanti inilah koperasi. Jadi koperasi ini sebagai usaha bersama, dia yang melaksanakan usaha bersama itu adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan dan keahlian di bidang itu. Kalau pertambangan rakyat, ya ahlinya. Yang si rakyat menggali barang-barangnya. Itu kira-kira. Ya, bolehkah konglomerat ikut menambang? Kalau sudah diperdakan, ya kita kembali ke situ lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti Kenapa? Karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Provinsi Sumatera Barat. Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Sumatera Barat. Udah. Dari mana dia masuk? Jadi kembali ke rakyat semuanya ya. Karena yang berdaulat di Republik ini atau di ranah Minang ini adalah rakyat. Selesai. Ini kita yang selama ini agak dikaburkan. Itu Ustaz. Mungkin Minang kita bikin menjadi tim lagi. Ya. Daerah Istimewa Minangkabau, sehingga hak-hak kekayaan itu yang di Minangkabau menjadi hak milik area Minangkabau dan diakui oleh negara. Nah, makanya saya tambahkan. Daerah Istimewa Minangkabau. Ya, jadi gini. Bung Karno di bawah bendera revolusi sudah menjelaskan bahwa NKRI ini sistem pemerintahnya kerakyatan. Apa sistem pemerintahan kerakyatan? Semuanya rakyat yang memutuskan. Rakyat yang menentukan kehendaknya. Pemerintah hanyalah melaksanakan kehendak rakyat. Bung Hatta mempertegas bahwa dalam sistem pemerintahan kerakyatan, pemerintah itu hanya juru kuasa rakyat. Coba panggil ahli bahasa. Juru kuasa itu siapa? Ya pesuruh rakyat. Ini yang sengaja dikaburkan dan kita diam aja. Sekarang bangkitlah anak-anak Nagari Minangkabau. Kita luruskan ini. Tapi langkah awal, bumikan pasal 33 UUD 45 supaya kita punya landasan hukum. Dan itu menurut ahli hukum sudah haknya. Tinggal sekarang sama kita. Berani nggak? Itu aja. Sekian. Puasa.